Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Eka Diah Pratiwi, NIM 72. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang review artikel analisis SCP. Mau tahu kelanjutannya? Let's go! Artikel yang direview pada kesempatan kali ini adalah dua artikel. Artikel yang pertama adalah analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar bawang merah lokal di Desa Banjarjo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Untuk artikel yang kedua, yang merupakan artikel pembanding, ini adalah artikel pendekatan SCP pada pengukuran efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Adalah metode penelitian. Pada artikel pertama, ini dilakukan di Desa Banjarjo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Penentuan responden petani bawang merah ini dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yakni metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sasaran pada sampel tertentu yang diperkirakan sampel tersebut paling cocok untuk dikumpulkan datanya karena sudah mewakili. Berdasarkan hasil perhitungan, ini sebanyak 44 orang sebagai responden penelitian. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel dari responden lembaga pemasaran. Dilakukan dengan menggunakan non-probability sampling dengan pengambilan contoh menggunakan metode snowball sampling. Untuk artikel yang kedua, ini dilakukan di Desa Blado Kulon, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Penentuan lokasi ini dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan bahwa kecamatan tersebut merupakan sentra penghasil bawang merah. Adapun jumlah sampel yang ditetapkan pada penelitian ini adalah 50 orang petani dengan menggunakan metode acak sederhana atau simple random sampling. Adapun sampel pedagang itu ditentukan dengan menggunakan metode snowball sampling. Jadi untuk artikel yang pertama itu menggunakan 44 orang petani, yang kedua itu menggunakan 50 orang petani. Adapun untuk pengambilan sampel pedagang ini sama-sama menggunakan metode snowball sampling. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada hasil pembahasannya. Let's go. Yang pertama ini ada struktur pasar. Artikel yang pertama mempunyai lembaga pemasaran, yakni 5 jenis lembaga pemasaran. Yang pertama ini ada petani, yang kedua tengkulak, yang ketiga pedagang luar kota, yang keempat pedagang besar, yang terakhir adalah pengecer. Dapat dilihat pada slide ini terdapat indikator pengukuran dengan hasil nilai yang diperoleh serta struktur pasar yang terbentuk pada masing-masing indikator tersebut. Terdapat 4 dari 5 jenis lembaga pemasaran ini memiliki struktur pasar oligopoli yang hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya struktur pasar pada pasar bawang merah lokal di Desa Banjarjo ini terbentuk pasar oligopoli. Pada artikel yang pertama ini mempunyai 3 saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang pertama ini merupakan saluran pemasaran yang paling mendominasi volume penjualan bawang merah lokal di Desa Banjarjo yang terdiri dari petani, tengkulak, serta pedagang luar kota. Pada saluran ini, tengkulak merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan petani. Saluran pemasaran yang kedua merupakan saluran pemasaran yang terpanjang yang merupakan terdiri dari petani, tengkulak, pedagang besar, dan pengecer. Pada saluran pemasaran ini, tengkulak merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan petani dan sebagai pihak yang menentukan harga dengan rata-rata volume pembelian kurang lebih 5 ton setiap hari. Saluran pemasaran yang ketiga ini merupakan saluran yang terdiri atas 2 saluran pemasaran, yakni pedagang besar dan pengecer. Pedagang besar pada saluran pemasaran merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan petani, sedangkan pedagang besar pada saluran ini biasanya merupakan pedagang yang berasal dari Kota Batu atau Pujon. Struktur pasar pada artikel yang kedua atau pada artikel pembanding ini terdapat
beberapa komponen. Yang pertama ini ada petani, yang kedua ada pedagang penebas, yang ketiga ada pedagang pengepul, yang keempat ada pedagang antar pulau, yang kelima ada pedagang besar, yang keenam ada pedagang pengecer, dan yang terakhir ada pedagang Indo RT. Pada komponen tersebut ini terdapat beberapa indikator, yakni total produksi, total pembelian, dan total penjualan. Dari beberapa indikator struktur pasar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur pasar bawang merah di Probolinggo ini bergerak pada kuantum oligopsoni dan mendekati pasar persaingan sempurna. Adapun saluran pemasaran pada artikel yang kedua ini berbeda dengan artikel yang pertama. Artikel yang pertama mempunyai saluran pemasaran ini 3, sedangkan pada artikel yang kedua ini lebih banyak saluran pemasarannya. Terdapat 8 saluran pemasaran. Yang pertama ini ada petani kepada pedagang penebas, kepada pedagang pengecer, dan yang terakhir pada konsumen lokal. Saluran pemasaran yang kedua ini dari petani disalurkan kepada pedagang penebas, lanjut kepada pedagang luar daerah, dan yang terakhir adalah konsumen luar daerah. Saluran pemasaran yang ketiga ini dari petani disalurkan kepada pedagang pengepul, selanjutnya kepada industri rumah tangga, dan yang terakhir adalah konsumen lokal. Saluran pemasaran yang ketiga ini dari petani kepada pedagang pengepul, selanjutnya kepada pedagang pengecer, dan yang terakhir adalah konsumen lokal. Yang kelima ini dari petani kepada pedagang luar daerah, lanjut kepada konsumen luar daerah. Untuk saluran pemasaran yang keenam, ini dari petani disalurkan kepada pedagang besar, dilanjutkan kepada pedagang pengecer, dan yang terakhir adalah konsumen lokal. Untuk saluran pemasaran yang ketujuh, ini ada dari petani disalurkan kepada pedagang pengecer, dan yang terakhir disalurkan kepada konsumen lokal. Adapun saluran pemasaran yang terakhir ini dari petani disalurkan kepada industri rumah tangga dan disalurkan kepada konsumen lokal. Adalah perilaku pasar. Perilaku pasar pada artikel yang pertama ini pemasaran bawang merah lokal di Desa Banjarrejo sebagai akibat dari terbentuknya pasar oligopoli adalah penetapan harga dari bawang merah tersebut didominasi oleh tengkulak karena pengetahuan pasar di tingkat petani itu rendah. Pemasaran bawang merah di Desa Banjarrejo ini juga memiliki kelembagaan yang mempermudah lembaga pemasaran dalam melakukan pemasaran bawang merah tersebut. Disebutkan sebelumnya bahwasanya saluran pemasaran itu terdapat 3 di Desa Banjarrejo yang sudah disebutkan sebelumnya. Walaupun kelembagaan tersebut tidak dalam bentuk organisasi, tapi lembaga tersebut sudah dapat membantu tersalurnya bawang merah lokal sampai ke konsumen akhir. Adapun untuk promosi penjualan dalam memasarkan bawang merah lokal ini tidak menggunakan promosi penjualan produk, baik dari petani maupun dari lembaga pemasaran yang ada. Untuk tindakan dari predatori, untuk memperluas pangsa pasar ini biasanya dalam bentuk kolusi yang dapat dijumpai dalam bantuan yang ditawarkan dan digunakan lembaga pemasaran bawang merah tersebut. Untuk fungsi pemasaran yang dilakukan, ini terdapat fungsi pertukaran fungsi, yang kedua ada fungsi fisik, yang ketiga ada fungsi fasilitas. Analisis market conduct untuk artikel yang kedua, ini menunjukkan bahwa penentuan harga bawang merah lebih banyak dilakukan dengan pendekatan individual negotiation dan tidak dijumpai lembaga pemasaran formal, badan pemasaran resmi maupun peraturan pemerintah, sehingga bargaining position petani sangat lemah. Petani sebagai price taker berbeda dengan artikel yang pertama, ini tengkulak sebagai price taker. Untuk artikel yang kedua, ini petani sebagai price taker. Demikian juga tidak tampak adanya kompetisi yang berarti baik antar petani maupun antar pedagang. Persaingan antar pedagang ini terjadi tidak terlalu kompetitif. Hampir tidak ada bentuk persaingan non harga yang cukup berarti. Sebaliknya
terdapat persaingan harga di mana pedagang tersebut menaikkan harga dan konsekuensinya pembayaran yang diterima petani tidak tunai melainkan ditunda beberapa bulan. Selanjutnya adalah kinerja pasar. Pada artikel yang pertama, margin pemasaran pada saluran pemasaran yang pertama ini memperoleh nilai sempurna yakni 100%. Untuk saluran pemasaran yang kedua yang terbesar pada pedagang besar, saluran pemasaran yang ketiga yang terbesar adalah pada pengecer. Untuk share biaya pemasaran, pada Tengkulak ini yang terbesar adalah saluran pemasaran 1. Untuk pedagang besar yang terbesar adalah saluran pemasaran ketiga yakni 6%. Untuk pada pengecer ini yang terbesar adalah saluran pemasaran yang ketiga yakni 7%. Untuk share keuntungannya, pada Tengkulak ini tertinggi pada saluran pemasaran yang pertama sebesar 57%. Pada pedagang besar, saluran tertingginya ini pada saluran pemasaran yang kedua sebesar 42%. Untuk pengecer, saluran yang tertinggi adalah saluran pemasaran yang ketiga sebesar 48%. Untuk artikel yang kedua ini pasti berbeda dengan artikel yang pertama karena dari jumlah saluran pemasaran berbeda. Artikel yang pertama ini mempunyai 3 saluran pemasaran. Untuk artikel yang kedua memiliki 8 saluran pemasaran, yakni lebih banyak daripada artikel yang pertama, menyebabkan margin dan keuntungan antar jenis pedagang dan saluran ini sangat bervariasi. Untuk share harga ini petani cukup tinggi. Untuk share biaya berkisar 10-40%. Untuk proporsi keuntungan berkisar 20-40% dari harga beli oleh konsumen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi ladang informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.